semua, semoga kalian dalam keadaan sehat bahagia selalu ya. Kembali lagi ke channel kita, channel yang membagikan informasi seputar traveling. Jangan lupa subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan seputar wisata menarik dan seru lainnya. Perjalanan wisata kita kali ini kembali lagi ke Batu, menuju destinasi wisata favorit keluarga, apalagi kalau bukan Jatim Park. Pada video sebelumnya, kita sudah mengunjungi Jatim Park 1 dan Jatim Park 2. Jangan lupa ditonton ya. Kali ini kita akan mengunjungi Jatim Park 3. Kalau ngomongin tentang Jatim Park, memang tidak ada habisnya ya, karena memang banyak gebrakan baru, sehingga kalian tidak akan bosan untuk kembali lagi ke sini. Jatim Park 3 ini berlokasi di Jalan IR Soekarno nomor 144 Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur. Buka setiap hari ya, mulai pukul 12 siang sampai jam 8 malam kalau weekday, dan buka sampai jam 9 malam kalau weekend. Di Jatim Park 3 ini ada beberapa tempat wisata, tapi yang paling ikonik dari Jatim Park 3 ini adalah Dino Park-nya. Jadi buat kalian yang main ke Jatim Park 3, jangan sampai tidak masuk ke Dino Park ya. Dan langsung aja kita ke parkiran motornya dengan berbayar 5.000 untuk motor, 10.000 untuk mobil, dan 30.000 untuk bus. Untuk area parkir motor dan mobilnya cukup luas ya, jadi kalian tidak perlu khawatir tidak mendapatkan tempat parkirnya. Sebelum kita naik ke atas untuk membeli tiket, pada area dasar sini terdapat sitting area dan kedai yang menjual berbagai macam makanan. Dan di sini kalian juga bisa loh mengcas secara gratis juga. Bagi kalian yang muslim tidak perlu khawatir karena terdapat musola yang luas dan bersih di area ini loh. Sebelum kita ke lobi untuk membeli tiket, kita akan melewati terowongan yang berisi lampu berkedip yang berwarna-warni cantik ini. Di sini kalian bisa juga loh mengabadikan momen untuk berfoto atau mengambil video ya. Oke, kita masuk ke lobi pembelian tiketnya. Dan ini loket pembelian tiket Jatim Park 3-nya. Jadi tiket Jatim Park 3 ini ada paket hemat dan paket reguler. Selain itu ada perbedaan harga ya saat weekday dan weekend. Harga tiket masuk Jatim Park 3 dapat berubah sewaktu-waktu. Cek website resminya ya untuk harga yang lebih update. Dan kita mengambil paket hemat untuk memasuki Dino Park dan The Legend Star. Jadi ikuti perjalanan kita ya di video kali ini. Terlihat di sini peta dari Jatim Park 3. Wah, luas banget ya. Dan siapin ya tenaga kalian jika ingin mengeksplor secara lengkap Jatim Park 3-nya. Dan ini dia lobi Jatim Park 3-nya. Kalau malam di sini kalian bisa menikmati pertunjukan air mancur menari atau Aqua Symphony Fantastic Show secara gratis ya. Jadi nanti malam kita akan kembali lagi ke sini untuk melihat pertunjukannya. Oke, langsung aja kita masuk ke Dino Park-nya. Saat kita ke sini lagi hujan, jadi kita sarankan kalau memang kalian ke sini waktu musim hujan, jangan lupa membawa payung atau jas hujan ya. Untuk anak-anak ini berlaku tinggi badan. Untuk anak-anak dengan tinggi badan di atas 85 cm sudah berbayar penuh ya. Dan kita dilarang untuk membawa makanan dan minuman dari luar. Tapi kalian tidak perlu khawatir karena di dalam ada banyak sekali yang menjual makanan dan minuman. Dan ini gelang tiket yang akan dibantu dipasangkan oleh petugasnya saat kita masuk. Kita juga akan memasukkan kupon undian yang kita dapat waktu pembelian tiket tadi. Moga-moga aja ya kita menjadi bagian yang beruntung itu. Oke, waktu kita masuk, kita akan disambut dengan berbagai jenis dinosaurus nih. Meskipun dinonya ini hanya replika, tapi ini mirip banget ya dengan aslinya. Ada beribu ragam bentuk dan jenis dinosaurus yang digolongkan menjadi 3. Ada yang karnivora, omnivora, dan herbivora. Wah, lama hidup dinosaurus di bumi kurang lebih 200 tahun loh, yang terbagi menjadi 5 zaman. Dinonya ini bisa bergerak-gerak dan ada suaranya juga, jadi mirip dengan dino aslinya ya. Ini adalah Triceratops yang memiliki panjang kurang lebih 9 meter yang hidup sekitar 65-72 tahun yang lalu.
Dan Unaysaurus ini adalah salah satu dinosaurus yang tergolong herbivora dengan panjang tubuhnya berkisar 2,5 meter. Gallimimus ini tergolong dinosaurus omnivora loh, dan tergolong dinosaurus cerdas karena memiliki mata dan otak yang besar. Dan Giganotosaurus adalah salah satu karnivora terbesar dengan panjang berkisar 12-13 meter. Beragam replika dinosaurus ini mirip banget ya dengan aslinya, apalagi juga bisa bergerak dan ada suaranya juga. Selanjutnya, di sini juga ada beragam fosil yang tertata, seperti fosil kepala gorila, laba-laba purba, fosil nyamuk purba, dan ada juga belalang kaki bengkok. Kita juga bisa melihat peralatan arkeolog loh di sini. Dinopark adalah taman rekreasi yang cocok untuk segala usia dengan fasilitas dan teknologi masa kini. Kalian akan dibawa berpetualang kembali ke masa jaya dinosaurus dan rasakan hidup bersama mereka saat berkunjung ke sini ya. Oke, kita lanjut masuk ke dalam. Di sini kita akan menemukan zona museum dino. Jadi selain replika berbagai jenis dinosaurus, di sini juga terdapat berbagai kerangka dinosaurus yang terpajang juga loh. Terlihat di sini kerangka Tyrannosaurus dengan panjang berkisar 12 meter dengan berat 5-7 ton. Tyrannosaurus ini hidup sekitar 65 juta tahun yang lalu loh. Museum Dino akan membawa kalian kembali ke masa prasejarah di mana dinosaurus menghuni bumi. Ada juga kerangka Ankylosaurus dengan panjang berkisar 7,5-10 meter dengan berat 6 ton. Ankylosaurus ini hidup sekitar 65-70 juta tahun yang lalu loh. Nikmati petualangan sambil menjelajahi replika dinosaurus yang realistis. Dan kerangka mamut pun juga ada di sini loh. Mamut hidup di periode zaman es sekitar 1,6 juta tahun yang lalu dengan berat tubuhnya berkisar 6-12 ton. Di sini kalian juga akan diperlihatkan peta persebaran dinosaurus. Terdapat di benua Amerika, benua Eropa, benua Afrika, benua Asia, dan benua Australia. Selain itu, terdapat juga anatomi tubuh dinosaurus. Dinosaurus dibedakan oleh fitur anatomi yang unik, terutama postur tegak dan struktur pinggul khusus yang membedakan mereka dari Ankyosauria lain seperti buaya dan Pterosaurus lainnya. Ada juga permainan scanner telur. Dengan cara permainannya, ambil sebutir telur yang berada di kotak dan letakkan telur pada ruang scanner dan lihat di monitor apa yang terjadi. Banyak ilmu yang akan kita dapatkan saat berkunjung ke sini ya, seperti mengetahui proses rekayasa genetika ini. Di sini juga diperlihatkan proses perkembangan dinosaurus, di mana terlihat telur yang berisi embrio dinosaurus yang sedang berkembang. Tetap ikuti peraturan yang ada ya, dilarang untuk menyentuh display ini. Selain tentang dinosaurus, terdapat juga pembelajaran ekstraksi DNA hewan tupai, terwelu, dan ular sowokopi. Bisa belajar tentang evolusi di sini selain tentang dinosaurus, di mana terlihat hewan yang telah diawetkan seperti buaya sepit, bullfrog, buaya muara, dan masih banyak lagi. Selain ilmu pembelajaran, di sini kalian juga bisa menikmati games interaktif yang pastinya seru untuk dicoba. Seperti games ini, kalian akan diajak untuk bermain bersama tim dengan menjawab pertanyaan dengan cepat dan tepat, dan siapa yang paling cepat dialah pemenangnya. Selanjutnya ada permainan Discovering Dinosaurus. Dengan cara permainan memegang kedua sisi monitor dan arahkan ke atas
atas, ke bawah, ke kanan, dan ke kiri. Dan lihat apa yang muncul di monitor ya. Di sini senjata dinosaurus yang berupa gigi, cakar, dan tanduk yang diapit dengan fosil ekor dinosaurus Ankylosaurus dan Euplocephalus. Ekor ini juga berfungsi melindungi dari predator yang datang untuk menyerang loh. Dan ini adalah Pteranodon, sejenis hewan terbang terbesar dalam sejarah. Lebar sayapnya berkisar 9 meter loh. Hewan ini hidup di sekitar pantai karena bentuk paruhnya yang memungkinkan untuk menangkap ikan. Ada juga pembelajaran Dino Diet. Di sini kalian bisa melihat dinosaurus apa aja sih yang karnivora dan herbivora. Coba yuk permainan di sini dengan meletakkan tangan pada gambar dan lihat apa yang terjadi. Hal saat di sini yang dipelajari selain dinosaurus. Dengan memutar tuas box ini, kalian akan melihat berbagai macam jenis kulit. Dan kulit apa aja sih itu? Dengan menekan tombol pada box ini, kalian akan mendengar suara dari dinosaurus yang terdapat pada gambarnya loh. Suaranya serem banget ya, seperti nyata. Selain itu, kalian juga akan menemukan beberapa binatang kerabat dino di sini. Dan ternyata buaya termasuk salah satu kerabat dari dinosaurus loh. Baru tahu kan? Dan di sini kita juga melihat kerangka Velociraptor yang dijuluki sebagai pencuri yang handal karena memiliki keahlian berlari cepat dan kaki yang menyeramkan yang berbentuk sabit yang digunakan untuk melumpuhkan mangsanya. Faktanya Velociraptor ini hanya berukuran sebesar burung pelikan loh. Wah, ini adalah bagian tulang dari dinosaurus. Bayangkan bagian tulangnya aja segini besarnya, bagaimana bentuk aslinya ya? Saat datang ke sini pasti nambah ilmu deh, karena banyak hal yang kalian pelajari dalam Museum Dino ini. Jadi jangan lupa kunjungi Dino Park hanya di Jatim Park 3 ya. Terlihat di sini antrian yang begitu panjang. Ini adalah antrian untuk masuk ke wahana jelajah 5 zaman yang merupakan salah satu wahana favorit di Dino Park loh, karena wahana ini memang seru banget. Dan untuk ke wahana jelajah 5 zaman ini, kita masih melewati replika dinosaurus lagi. Dan dinonya ini juga bisa bergerak dan bersuara juga ya. Jadi seperti dinosaurus asli. Pada jelajah 5 zaman ini, kita akan diajak menaiki kereta waktu dari zaman prasejarah. Sebelum naik ke kereta jelajah 5 zaman, di sini ada spot foto green screen gitu. Yang fotonya nanti bisa dicetak dan berbayar ya. Ini fotonya gak wajib sih, jadi buat yang mau-mau aja ya. Oke, ini kita sudah naik ke keretanya. Dan kereta ini berkapasitas 48 orang. Dan sebelum keretanya jalan, kita akan diajak nonton film dulu ya. Kita akan diputarkan film tentang dinosaurus. Jadi filmnya ini menceritakan sejarah dinosaurus, mulai dari awal kehidupannya sampai akhir kehidupan dinosaurus. Di film ini kita akan melihat dinosaurus dari berbagai zaman. Walaupun durasinya tidak lama, tapi seru juga ya. Apalagi layarnya lebar dan gambarnya juga jernih, seperti menonton di bioskop gitu. Pesat pada periode Jurassic dan mencapai puncak kejayaan pada periode Cretaceous. Pada saat itu bumi didominasi oleh hewan-hewan besar seperti reptil laut dan amfibi. Iklim yang panas dan bervariasi menjadi faktor pendukung evolusi
Setelah menonton film, kita akan bergerak menuju ke jelajah 5 zamannya. Karena posisi lagi gerimis, jadi kita bersiap dulu untuk menggunakan payung atau jas hujan. Tapi jika kalian tidak membawa jas hujan, di sini juga disediakan jas hujan dengan berbayar 10.000 ya. Selamat datang di 5 zaman. Jadi kita akan diajak untuk menjelajah 5 zaman prasejarah di sini. Kita akan diajak melihat dan berkeliling untuk mengenal berbagai satwa yang hidup pada 5 zaman prasejarah. Dimulai dari zaman Triasik dan diakhiri di zaman Es Ek, dan tentunya dengan narasi yang informatif. Jadi di sini disediakan audio suara yang akan menjelaskan tentang berbagai zaman di sini. Kita bisa mendapatkan informasi dan edukasi mengenai sejarah dinosaurus. Terus di sepanjang rutenya kita akan menemukan berbagai macam dinosaurus dengan berbagai ukuran. Dan dinosaurusnya ada yang bisa bergerak dan bersuara loh. Jadi seolah-olah kita sedang melihat dinosaurus sungguhan. Buat kalian pecinta dinosaurus, di sini surganya dinosaurus deh. Karena semua tentang dino ada di sini. Bahkan di jelajah 5 zaman ini kita akan berasa seolah-olah berada di zaman prasejarah deh. Karena di sini didesain semirip mungkin dengan kondisi asli di setiap zamannya. Dan hewan yang hidup di setiap zamannya juga berbeda-beda ya. Jadi di tiap zaman kita akan menemukan jenis dinosaurus yang berbeda. Jadi selain menikmati wahananya, kita juga bisa mengenal berbagai jenis dinosaurus di sini. Ini bisa menjadi pengalaman yang seru karena kita bisa merasakan zaman dinosaurus. Walaupun ini hanya replika, tapi dinonya seperti asli loh. Karena bisa bergerak dan bersuara. Jadi berasa berada di Jurassic Park ya. Dan akhirnya kita sampai di zaman Es Ek. Itu akhirnya berakhir pula petualangan kita di zona jelajah 5 zaman ini. Saran dari kita, karena wahana ini outdoor, jangan datang waktu musim hujan ya. Meskipun hanya dengan durasi yang singkat, tapi ini seru banget ya. Karena kita bisa mendapatkan banyak informasi tentang dinosaurus dan melihat replika dinosaurus sesuai zamannya. Jadi kalau kalian ke Dinopark, jangan sampai terlewat ya. Buat kalian yang tadi berfoto di green screen dan minta dicetak, kalian bisa ambil fotonya di sini dan tentunya ini berbayar ya, dengan biaya 160.000 untuk satu foto dan satu gantungan kunci. Oke, kita lanjutin lagi perjalanan kita. Tapi sebelum kita lanjut, di depan ini ada persewaan iBike. Karena untuk rutenya ini lumayan panjang ya. Buat kalian yang tidak mau capek jalan kaki, di sini kalian bisa sewa iBike dengan harga 150.000 untuk 3 jamnya. Tapi kemarin kita pilih jalan kaki aja supaya lebih puas untuk mengeksplor Dinopark ini. Jangan khawatir kalau kalian capek, di sini banyak disediakan sitting area yang bisa kalian gunakan untuk beristirahat. Terus di kanan dan kiri ini disediakan beberapa spot foto. Jadi buat kalian yang ingin berfoto dengan replika dinosaurus bisa banget ya. Oke, kita lanjut ke rute selanjutnya. Dan untuk melanjutkan ke zona berikutnya, kita akan melewati sebuah jembatan akar yang bisa menjadi spot foto instagramable. Dan jembatan akar ini adalah penghubung untuk kita lanjutkan ke zona berikutnya. Di bawah jembatan ada sungai yang di bawahnya terdapat patung-patung dinosaurus yang hidup di air. Dan ini adalah sungai alami ya, bukan sungai buatan. Sesuai dengan namanya, Dinopark atau Taman Dino, di setiap titik kita akan menemukan patung atau replika dinosaurus ya. Selanjutnya, setelah jembatan akar tadi, ada area food court yang lumayan besar yang menjual aneka makanan dan minuman. Mulai makanan ringan sampai makanan berat juga ada, dan harganya juga cukup terjangkau. Dan di dalam food court pun tetap ada kerangka dinosaurusnya loh. Keren banget bukan?
Setelah perut kenyang, kita lanjutin lagi perjalanannya ya. Terus di sini tidak ada rute khusus, jadi kita bebas pilih spot mana dulu yang akan kita kunjungi. Jadi di sini terdapat banyak petunjuk arah yang akan membantu kita. Kalau kalian merasa bingung, tinggal ikutin petunjuk arahnya aja ya. Di sini kita memasuki area Live with Dino. Jadi pertama masuk kita disambut dengan diorama area raksasa, sebuah kerajaan dino di mana semua masyarakatnya menunggangi dino untuk alat transportasinya. Jadi ini kita berasa berada di kerajaan awal pertengahan ya, yang dikelilingi dinosaurus gitu. Karena desainnya ini seperti real ya. Dan di sini juga ada spinner 360 derajat. Jadi buat kalian yang ingin mengabadikan momen di sini bisa cobain ya dengan berbayar 20.000 aja. Dari sini kita bisa melihat area sekitar Live with Dino-nya. Walaupun cuaca di sini mendung, tapi antusias pengunjung yang datang untuk menikmati diorama kerajaan dino ini sangat berasa ya. Oke, kita lanjut ke rute selanjutnya. Dan di sebelah Live with Dino ada area yang cukup luas. Areanya seperti taman kerajaan gitu, yang tentunya dilengkapi dengan patung-patung dinosaurus di sekitarnya. Dan ada juga air mancur di tengah-tengah yang menambah kesan yang nyaman dan sejuk saat berada di sini ya. Di sini juga terdapat wahana seru dan menarik, yaitu Alibaba Flying Carpet. Untuk wahana ini gratis ya. Kita serasa berada di Timur Tengah saat berada di sini. Sayangnya saat kita kesini tidak ada pengunjung yang naik karena kondisinya lagi gerimis. Selanjutnya di area ini juga terdapat wahana gratis lain, yaitu Domi Movie. Namun sayang area ini juga masih dalam perbaikan. Tapi tenang aja, masih banyak hal menarik lain kok yang bisa kita nikmati di sini. Oke, lanjut menuruni anak tangga ini, kita akan disambut dengan permainan gratis lain, yaitu Bumper Car. Wahana satu ini sepertinya wahana wajib ya, karena di setiap wisata pasti ada wahana bumper car-nya. Pengunjung bisa bebas bersenang-senang sesuka hati dengan mobil-mobil mini ini. Untuk tinggi badan 100 cm anak-anak wajib didampingi ya. Di sekitar area bumper car terdapat food court lagi yang menjual berbagai makanan ringan hingga berat dan juga minuman segar. Kalian yang ingin beristirahat bisa mampir sejenak ke sini ya. Oke, yuk lanjut lagi. Walaupun lagi gerimis, tapi tidak menghalangi kita untuk tetap mengeksplor Dino Park ini ya. Dan di sini terdapat area Dino Kids Playground. Area playground ini gratis ya. Anak-anak pasti happy banget deh saat bermain di sini. Playgroundnya pun cukup luas. Banyak juga permainannya. Ikuti peraturan yang ada ya. Tinggi minimal anak 85 cm dan wajib menggunakan kaos kaki. Kalau tidak memakai kaos kaki, tenang aja. Di sini juga menjual dengan berbayar 10.000 ya. Ada banyak banget ya permainan di sini. Ada perosotan, struktur panjat, dan permainan ketangkasan. Permainan Dino Egg ini juga bisa digunakan secara gratis loh. Dengan tinggi minimal anak 85 cm dan maksimal 120 cm ya. Pada area ini juga terdapat permainan seru lain, yaitu waterball. Tapi permainan ini berbayar ya, dengan berbayar 20.000 per orang. Dan di depan Dino Kids Playground ada berbagai permainan ketangkasan. Jika kalian mau mencoba, bisa banget ya. Ada basketball challenge, lempar kaleng, memanah, dan juga fun clown. Tapi untuk permainan ketangkasan ini berbayar 10.000 per gamesnya. Jadi tidak termasuk permainan gratis ya. Selanjutnya terdapat juga area Dino School. Anak-anak pasti happy banget deh kalau masuk ke sini. Selain bermain, anak-anak juga bisa belajar. Di sini anak-anak bisa mewarnai dino, membaca, dan bermain pasir secara gratis. Areanya pun cukup luas. Aktivitas seperti ini sangat cocok untuk tumbuh kembang anak. Jadi tidak hanya bermain, anak-anak juga bisa mendapatkan ilmu baru. Dan tentunya tema zona ini tentang dinosaurus pastinya.
Dan di belakang Dino School terdapat wahana seru lain yang bisa kalian coba bersama keluarga, yaitu Family Fun Rides. Wahana ini seperti istana boneka gitu. Di sini kita akan diajak naik kereta untuk berkeliling ke dalam istana boneka ya. Jadi di dalam sini ada ribuan patung dan boneka yang beragam dengan tema yang menarik ya. Dimulai dari tema perkotaan, tema dermaga, tema laut, tema hutan, sampai tema luar angkasa juga ada di sini. Patung dan boneka di sini juga bisa bergerak-gerak ya, dan ada suaranya juga. Terus dekorasinya juga lucu dan menarik di setiap temanya. Jadi kalian tidak akan bosan deh saat masuk ke Family Fun Rides ini. Anak-anak juga pasti happy banget deh saat diajak ke sini karena banyak boneka dan patung-patung yang lucu dan menggemaskan. Setelah keluar dari wahana Family Fun Rides, di depan masih terdapat beragam permainan ketangkasan dengan berbayar 10.000 per gamesnya ya. Jika kalian ingin mencobanya, bisa banget ya. Terlihat di sini replika dinosaurus yang terbuat dari onderdil bekas. Pokoknya saat kalian ke Dino Park yang dilihat dino, dan dino lagi pastinya. Oke lanjut, kali ini kita akan memasuki wahana yang paling seru di Dino Park. Nama wahananya yaitu Dino Action Naga Cloning. Wah seru banget ya, kita akan meluncur dengan kereta seperti itu. Gak sabar banget deh ingin segera mencobanya. Dan di tengah-tengah sungai masih ada lagi patung dino yang hidup di air ini. Oke, yuk kita masuk. Dan kebetulan antriannya tidak begitu panjang karena biasanya untuk menaiki wahana ini antriannya panjang banget ya. Untuk naik ke wahana Dino Action Naga Cloning ini gratis ya. Jadi jangan lewatkan keseruan menikmati wahana satu ini. Dan ini kita sudah naik wahananya. Jadi di wahana ini akan diajak naik perahu untuk berkeliling simulasi petualangan di dalam laboratorium eksperimen dinosaurus ya. Terus perahunya ini hanya muat untuk 8 orang ya. Makanya untuk menikmati wahana Dino Action Naga Cloning ini biasanya lama banget. Di awal perjalanan kita akan diperlihatkan diorama seperti negeri Avatar. Ini beneran bagus banget ya. Di sini kalian akan merasakan sensasi seperti di dunia Avatar deh. Terus yang bikin seru dan deg-degan itu di akhir perjalanannya kita akan dibawa meluncur dari atas ke bawah seperti roller coaster. Jadi memang di wahana Dino Action Naga Cloning ini ada ketentuan khusus ya, seperti ibu hamil dan yang memiliki riwayat jantung tidak boleh menaiki wahana ini.
Dan selanjutnya kita akan memasuki area Profesor Gila nih. Di sini kita akan melihat diorama laboratorium eksperimen dinosaurus dan di sini ada eksperimen pengkloningan dinosaurus nih. Jadi di sini ada beberapa tabung yang berisi bayi dinosaurus ya. Dan spot berikutnya ini ada dino yang seolah-olah sedang diteliti gitu. Di sini keren banget deh, seolah-olah kita sedang berada di laboratorium dinosaurus sungguhan ya. Dan spot selanjutnya kita akan memasuki spot operation room. Jadi di sini ada dinosaurus yang sedang melakukan pembedahan oleh seorang dokter. Dan ini seperti real ya, karena dinonya ini bergerak-gerak dan bersuara juga. Jadi seperti sedang dioperasi sungguhan loh. Lanjut lagi ke spot selanjutnya, kita akan menuju ke Dino Cave ya. Dan di tengah-tengah perjalanan ini nanti pintunya ditutup dan ruangannya ini gelap banget ya. Ternyata kita diajak nonton film dinosaurus, terus filmnya ini sudah 3D ya. Jadi ini seperti real dan dinosaurusnya seperti keluar dari layar loh. Dan ini dia area Dino Cave-nya. Jadi ini seperti sebuah goa yang berisi berbagai jenis naga dan telur-telurnya. Jadi seolah-olah kita berada di sarang naga. Terus naganya ini juga bisa bergerak dan bersuara juga loh. Dan di akhir petualangan Dino Action Naga Cloning ini, kita harus bersiap karena perahunya akan naik dan meluncur ke bawah seperti roller coaster. Jadi kalau bisa jangan pegang HP ya, karena takutnya HP kalian jatuh ke bawah. Saat meluncur ke air, kita akan sedikit basah karena kecipratan air. Wahana ini seru banget dan wahana Dino Action Naga Cloning ini merupakan wahana wajib loh di Dino Park ini. Jadi tidak heran kalau antrian di sini selalu panjang.
Oke, kita lanjut lagi ya. Ini kita masih di zona Dinotopia. Jadi di zona Dinotopia ini merupakan wahana yang mengambil konsep Timur Tengah gitu. Dan wahana ini juga merupakan salah satu ikon yang dicari para pengunjung ketika pergi ke Dinopark ya. Di sini kita akan menemukan berbagai spot foto ala kerajaan Timur Tengah. Selain itu, di zona Dinotopia ini merupakan sentral kuliner. Jadi di sini banyak banget ya yang menjual aneka street food. Kalian tinggal pilih makanan, minuman, snack semua ada di sini dan tentunya dengan harga yang masih terjangkau. Selanjutnya di sini ada wahana permainan Flying Dino Egg. Wahana ini gratis ya dan bisa dinaiki anak-anak maupun dewasa dengan tinggi badan minimal 85 cm. Wahana permainan ini menjadi salah satu favorit anak-anak. Di wahana ini anak-anak bisa naik ke dalam Dino Egg loh dan akan terbang di dalamnya. Selanjutnya di sini ada danau buatan gitu yang di dalamnya ada wahana pirate. Jadi ini semacam kora-kora gitu ya. Namun sayang waktu kita kesini tidak ada pengunjung yang naik karena memang cuaca di Dinopark ini lagi berkabut karena habis diguyur hujan. Wahana pirate ini gratis ya, tapi wahana ini hanya untuk dewasa. Jadi hampir semua wahana di Dinopark ini gratis ya. Hanya ada beberapa wahana yang berbayar. Selanjutnya kita memasuki area spot foto bersama Dino. Kalian bisa mengabadikan momen berfoto dan mengambil video di sini juga ya. Dan masih di area street food Dinotopia, selanjutnya kita akan memasuki area selfie area nih. Jadi di selfie area ini kita akan menemukan banyak spot foto menarik dan pastinya instagramable. Mulai dari spot foto bertema Timur Tengah dan spot foto bersama Dino pastinya. Buat kalian pecinta foto pasti bakal seneng banget deh kalau main kesini karena bisa dibilang di setiap sudutnya bagus banget dijadikan spot untuk berfoto. Dijamin kalau kalian kesini tidak bakal kehabisan spot untuk berfoto deh. Dan pastikan kalau kalian kesini memori HP kalian masih ada ruang banyak ya. Karena dijamin kalau kesini bakal banyak banget yang kalian abadikan. Dalam area ini juga masih terdapat wahana playground buat anak-anak. Playground di sini lumayan luas. Anak-anak pasti happy banget deh mandi bola di sini. Selain mandi bola, ada beragam permainan interaktif juga loh di sini. Jangan lupa ya memakai kaos kaki saat bermain di playground ini. Oke, kita lanjut. Setelah berkeliling zona Dinotopia, kita kembali lagi ke area awal kita masuk tadi. Suasananya cakep banget ya, dengan kabut yang menghiasi langit hari ini. Kalian juga bisa loh membeli merchandise official dari Jatim Park 3. Di sini menjual kaos, jaket, celana, topi, dan tentunya tentang Dino ya. Ada diskon juga loh di setiap pembeliannya. Buat kalian yang suka Dino, pasti suka banget deh. Selanjutnya ada wahana Active Fun House. Ini semacam playground gitu yang di dalamnya ada berbagai permainan ketangkasan buat anak-anak. Dan wahana Active Fun House ini gratis ya. Dan di sebelah Active Fun House terdapat wahana baru bertema prasejarah yang baru diresmikan pada 1 November 2025 yang bernama Jurassic Skyride. Wahana ini mengajak pengunjung menikmati sensasi terbang di atas rimba dinosaurus dengan pemandangan Jatim Park 3 dari ketinggian. Wahana ini memiliki panjang lintasan mencapai 350 meter loh. Ini menjadi sepeda udara dengan trek terpanjang di antara semua wahana sejenis lain di Jatim Park Group. Oke, ini kita sudah selesai keliling Dinoparknya. Untuk pintu keluarnya ini sama dengan pintu masuknya ya. Jadi kita akan melewati jembatan akar ini lagi. Saat kita melewati jembatan ini, vibes-nya agak creepy gitu ya. Karena selain ada asap buatan, udara di sekitar memang sedang berkabut.
Dan seperti biasa, untuk menuju pintu keluar kita akan melewati toko oleh-oleh nih. Kalian bisa pilih mau beli oleh-oleh apa dulu, karena yang dijual di sini memang banyak banget. Oke, sekian dulu ya perjalanan kita di Denova hari ini. Dan tetap ikuti perjalanan kita di The Legend Star di video selanjutnya ya. Feels right. Time stands still when you're here with me, breaking the chain.